مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, di siang menjelang siang Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermajelis via online dalam rangka untuk menambah bekal kita di yang akhir kelak insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya sebelum masuk ke materi. Baik. 6. Yang pertama, Ahmad Mursidik tadi sakit ya, syafahullah, semoga Allah segera menyembuhkan. Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustaz. 6. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. 6. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. 6. Abidur Rahmah. Hadirah Ustaz. Ghifar Azka. Hadir Ustaz. Kemudian Berlian Nurani. Berlian lama ya. Suma Kharisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiyah. Hadirah Ustaz. Siti Sa'idah. Hadirah Ustaz. Nurain Wison. Hadirah Ustaz. Azkia Hadirah. Mifki. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. M Sapri M Zeno. M Sapri lama. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Sofi Aulia Isya. Hadirah Ustaz. Adnazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Hadirah. Najwa Lupita. Hadirah. Kemudian Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Didik Supatmadi sakit ya, izin kemarin. Kemudian Imran Wailah. Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Kemudian Zahra. Hadirah. Baik. Adakah yang belum terpanggil mungkin? Didik Supatmadi, Sapri M. Zeno, Berlian. Nah, dah. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada pagi ini, insyaallah kita akan bahas mengenai ayat-ayat tarbawi, di antaranya surat Al-Maidah ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Di ayat ini
Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaik, ma unzila ilaika min rabbik. Balligh, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ya. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau minan nas, dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi di ayat ini selaras dengan apa yang Rasulullah sampaikan Balligh anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat ini kepada para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita Jadi apa artinya? Bahwa seorang guru itu menyimpan amanah kepada maksudnya amanah untuk menyampaikan risalah karena Rasulullah sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya wala rasula ba'd, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, tidak ada lagi, beliau yang terakhir. Maka tugas menyampaikan selanjutnya siapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mereka para rasul itu lam yuritsu dinaran wala dirhaman, walakin yuritsul ilm. Mereka tidak mewariskan dirham maupun dinar dinar maupun dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka seorang guru tidak boleh menyembunyikan menyembunyikan kebenaran Islam Nah, kemudian termasuk murid-murid kita juga tidak boleh menyembunyikan kebenaran Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran maka rubah dengan tangan kita. Kalau mampu artinya kalau pejabat, Pak RT, Pak RW apa yang mungkin menyalahi di wilayah kekuasaannya, beliau bisa langsung rubah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya ke atas. Tapi kalau berkaitan dengan yang tidak mampu, misalnya kantor mudir ma'had mungkin atau kepala sekolah bisa berubah. Tapi kalau tidak bisa selanjutnya fa'ilam yastati' fabilisanih. Kalau kita nggak mampu dengan kekuasaan, tentu dengan lisan kita, dengan nasihat. Fa'ilam tastati' fabi qalbik. Kalau nggak mampu juga maka dengan hatinya, artinya mengingkari karena artinya bahwa tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran termasuk di kelas Nah, kemudian nih tafsir, di antara tafsir yang ada dalam kitab-kitab, maksudnya yang bisa kita ambil faedah dari tafsir yang ada dari surat Al-Maidah ke-67 ini. Di antaranya adalah tafsir Al-Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya bahwa ayat tersebut, ayat 67 surat Al-Maidah 67, wahai Rasul sampaikanlah wahyu dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau kurang dalam menyampaikan dengan menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu berarti tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Dan beliau
telah menyampaikan risalah Tuhanmu dengan sempurna. Nah, beliau telah menyampaikan risalah Allah SWT dengan sempurna. Maka barang siapa yang memiliki dugaan bahwa sungguhnya beliau menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang diturunkan kepadanya, maka sungguh orang tersebut telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah. Ya, termasuk misalnya ada yang kayak semacam diada-adakan gitu di akhir zaman ini tentang Maulid Nabi, tentang banyak hal itu, padahal khairul qurun ya, sebaik-baik generasi itu kan generasi sahabat, kemudian tabi'in di zaman itu tidak ada. Nah, tapi mereka mengklaim itu ada risalah yang tidak disampaikan. Nah, ini di Surah Muyassar disebutkan termasuk orang yang mendustakan ya. Di sini mendustakan, mengadakan kedustaan yang besar ya atas nama Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan menjadi pelindung dari musuh-musuhmu. Ya. Termasuk para dai, jangan lupa apa namanya, ya para guru ya, jangan lupa untuk mengingat ini ya, bahwa ini dalam konteks hadis Nabi SAW disebutkan intan surallah yansurkum wasabit aqdamakum. Ya, jika kalian membantu, ya, jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kalian dan mengokohkan posisi kalian. Jadi artinya bahwa seorang dai, seorang guru tidak perlu takut ya dengan menegakkan kebenaran Islam. Seperti kemarin ya, ada kepala sekolah yang menampar muridnya karena dia merokok di sekolah. Nah, dia sempat dipecat oleh gubernur. Setelah itu banjir dukungan ya. Kemudian dia kembali bertugas lagi menjadi kepala sekolah. Nah, itu dapat umroh gratis dan sebagainya ya. Artinya itulah pertolongan Allah SWT. Ya. Tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan apa ya, maksudnya apa yang diwahyukan ya, apa yang jadi risalah. Sungguhnya Allah tidak berikan taufik menuju hidayah bagi orang-orang yang berbelok jalan. Jadi orang yang tidak mengikuti, ya orang-orang kafir tentunya, dia tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang belok, kalau di sini disebutkan bagi orang yang belok dari kebenaran dan mengingkari risalah yang kamu bawa dari sisi Allah Ta'ala. Ini tafsir Al-Muyassar. Tafsir yang lain, misalnya tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang dikeluarkan oleh Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengasahan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair, seorang profesor dari Fakultas Al-Quran Universitas Madinah ya, menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa karena ayat-ayat yang telah disampaikan berhubungan dengan pengungkapan rahasia musuh-musuh Islam dan kekurangan mereka, dan ini sangat membutuhkan kesungguhan dalam menyampaikan dan kesabaran dalam menanggung konsekuensinya. Jadi ketika menyampaikan kebenaran itu ada konsekuensi ya. Mungkin seperti kalau dulu zaman Ustadz Yazid yang saya sampaikan sampai beliau diusir misalnya, atau kajian pun nggak boleh di masjid, akhirnya harus di tengah sawah misalnya dan sebagainya ya. Nah, jadi ya itulah konsekuensi. Tapi setelah itu kan Allah Ta'ala apa namanya balikan ya, artinya semakin besar dakwah mungkin tidak di tempatnya beliau ya, masjidnya pun masya Allah semakin bludak ya kan gitu ya. Tahu dakwah salaf terus berkembang di beberapa banyak tempat di Indonesia ya. Baik, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, ya di tafsir Al-Madinah ini disebutkan bahwa apa namanya ya musuh-musuh itu dia akan senantiasa memusuhi Islam, tapi perlu kesabaran dan keteguhan ya, dalam menyampaikan kebenaran ya. Walaupun nanti ada konsekuensinya, tapi Allah menegaskan bahwa Allah akan melindunginya kan gitu ya. Allah akan menjaga dari tipu daya mereka
dan akan menghinakan orang-orang kafir dan tidak memberi mereka kebaikan. Ya. Dan Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Jadi tidak ada yang tersisa. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi artinya sudah sempurna di kala itu, jadi tidak perlu lagi ada penambahan. Kemudian di tafsir yang lain, di tafsir Al-Mukhtasar namanya, yang dikeluarkan oleh Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, ya, Imam Masjidil Haram. Ayat ini ditafsirkan sebagai ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu secara lengkap, ya secara lengkap. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Ya. Nah, kemudian jangan menyembunyikan sesuatu darinya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu tidak menyampaikan risalah Rabbmu. Dan pada kenyataannya Rasulullah SAW telah menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan. Nah, dan pada kenyataannya seperti itu ya. Jadi barang siapa yang menuduh sebaliknya, berarti ia telah membuat kebohongan yang besar atas nama Allah. Jadi kalau misalnya ada satu firqah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu belum lengkap, masih kurang sebagainya, kelompok Syiah seperti ini ya, ini di tafsir ini disebutkan orang kelompok seperti ini disebut dengan membuat kebohongan yang besar. Sesudah hari ini Allah telah Allah akan melindungi dari manusia. Jadi Allah senantiasa menjaga ya. Rasulullah pernah mau dibunuh dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala jaga hingga tidak terjadi itu. Ya, Allah jaga. Itu bisa dibaca dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, bagaimana Allah melindungi dari kejaran musuh dengan adanya laba-laba yang membuat sarang di depan pintu gua. Ya, kemudian ada burung merpati yang bertelur di atasnya. Sehingga orang ngejar-ngejar Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak rapat karena mau masuk ke situ nggak mungkin ada orang gitu kan. Nah, ada sarang laba-laba yang menutupi pintu gua. Kemudian ada burung di situ yang menunjukkan bahwa ini sudah lama, nggak mungkin ada orang masuk kan begitu ya. Tapi ya itulah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga Rasulullah SAW dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mereka tidak akan dapat menyimpan sesuatu yang buruk padamu. Ya, tidak dapat, maksudnya tidak bisa membuat celaka, gitu ya. Tidak bisa membuat Rasul itu celaka. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tugasmu hanya menyampaikan pesan. Ya. Oleh risalah. Dan Allah tidak akan membimbing orang-orang yang ingkar serta tidak menginginkan petunjuk ke jalan yang benar. Orang kafir itu dia tidak mengindahkan ya seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana hanya menyembah Allah semata, bukan yang lain. Nah, kemudian yang keras hatinya tentunya, tapi yang Allah kasih hidayah tentu ya itulah ya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir yang lain, tafsir Zubdat Tafsir min Fathil Qadir, ya. Ini dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang dosen tafsir di Universitas Islam Madinah.
beliau menjelaskan ya bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan semua yang diturunkan ya. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Apa saja yang semua yang diturunkan sampaikan tanpa menyembunyikan apapun dan tanpa merahasiakan kepada seorang pun segala yang berhubungan dengan apa yang diturunkan kepadanya. Seperti dalam penulisan Quran pun juga Rasulullah menyatakan ya wahyunya seperti ini yang di luar ini. Jadi urut-urutannya itu ya berdasarkan wahyu juga gitu ya. Kemudian wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan jika tidak kamu kerjakan, ya, tidak kamu sampaikan gitu. Ya, menyembunyikan misalnya sebagian dan sebagainya, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan amanahnya ya kepada umat, kepada eh, kaum Quraisy waktu itu ya. Dan ia telah meminta kesaksian dari mereka di berbagai kesempatan dengan mengatakan, ya misalnya apakah aku telah menyampaikannya, dan mereka pun bersaksi bahwa ia telah menyampaikannya ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara kamu minan nas, dari gangguan manusia ya. Ya, ini mulai ya artinya setelah dianggap jadi Rasul, beliau dijaga betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apapun kemungkinan-kemungkinan yang akan ditimpa. Ya, termasuk juga ketika misalnya beliau dilempari ketika berdakwah di mana, Taif misalnya, ya malaikat Jibril pun sampai memberikan tawaran gitu, mau nggak saya angkat gunung itu kemudian ditimpakan ke mereka gitu kan, ya mereka mati. Tapi Rasulullah tidak mau karena menganggap bahwa penolakan atau lemparan tersebut karena ketidaktahuan mereka ya. Maka apa namanya, Rasulullah SAW mengeluarkan eh, apa namanya, beliau dia mengatakan kepada umat ya mengeluarkan, maksudnya nongol gitu dari kemahnya waktu itu, mengatakan bahwa beranjaklah karena Allah telah menjagaku, artinya tidak perlu khawatir ya. Nah itu juga para dai, insyaallah in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum ya. Para dai, para guru, antum semua jangan takut ya. Cuma ini perlu apa namanya, ikut dakwah ya, fikih dakwah, artinya eh, cara-cara yang baik untuk menyampaikan dan sebagainya, atau momen yang tepat untuk menyampaikan ini juga perlu dipikirkan, artinya berdakwah terus, jalan terus, cuma dalam kondisi yang tidak memungkinkan mungkin kita harus slow ya, stop dan sebagainya, tapi sekali lagi bahwa tidak boleh berhenti berdakwah ya, tidak boleh berhenti berdakwah kepada murid-murid, kepada ya siapa-siapa yang mungkin kita belum seru ya. Kalaupun seru kemudian ditolak ya lain waktu coba lagi gitu kan, siapa tahu Allah Ta'ala berkenan untuk berikan hidayah kepadanya. Kemudian di tafsir yang lain, tafsir Al-Wajiz ya, Syekh Profesor Dr. Wahbah Suhaili ya, ini pakar fikih dari negeri Suriah dan tafsir, beliau menyatakan apa, wahai Rasul, sampaikanlah seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran, dan jangan ada satupun yang kamu sembunyikan, dan jangan takut dibenci ya, jika kamu tidak menyampaikan dan menyembunyikan sebagian dari Al-Quran itu ya. Maka sesungguhnya kamu tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Jadi kalau ada yang disembunyikan berarti tidak menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya seluruhnya yang memang diturunkan untuk mereka ya.
Dan Allah akan menjaga dan memelihara Rasul ya dari fitnah dan kejahatan manusia, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa melarangnya untuk menyampaikan seluruh wahyu dari Allah yang diberikan kepada Rasul gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi taufik kepada orang-orang kafir yang menuju kebaikan. Orang kafir itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup ya, hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi Allah memang sudah enggan ya. Jadi orang kafir itu orang yang tidak mendapatkan hidayah tentunya. Tapi mungkin orang-orang ya kita belum tahu ya. Artinya hari ini sangat menentang, bisa jadi suatu ketika Allah Ta'ala kasih hidayah. Bisa jadi. Artinya tidak menutup kemungkinan. Makanya berdakwahlah ya. Artinya sampai titik penghabisan ya. Seperti Rasulullah SAW senantiasa mendakwahi pamannya ya Abu Talib untuk bagaimana masuk Islam sampai akhir hayatnya. Tapi qadarullah ma syaa fa'ala memang tidak bisa ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya walakin dan tetapi ya Allah ya tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang ya ia sukai, ia cintai gitu ya. Jadi berarti orang yang tidak dikasih hidayah orang yang tidak dicintai oleh Subhanahu wa taala. Ya. Maka berbahagialah antum kita semua ya yang diberikan hidayah karena Bapak Ibu kita muslim ya. Insyaallah ini suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Nah. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, dalam tafsir Al-Wajiz ini juga disebutkan bahwa Allah akan menjaga dan memeliharamu dari fitnah dan kejahatan manusia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa melarang ya, Rasul ya menyampaikan seluruh wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan sungguhnya Allah tidak akan memberi taufik kepada orang-orang kafir. Dalam riwayat Hasan Al-Basri, Rasulullah SAW bersabda ya, jika diartikan bahwa sungguhnya Allah mengutusku dengan membawa suatu risalah. Namun aku keberatan memikulnya dan tahu bahwa orang-orang akan mendustakanku. Dan Allah berjanji untuk menyampaikan risalah ya, maksudnya Allah akan artinya berjanji untuk melindunginya kan gitu dengan ayat tersebut ya. Maksudnya ayat Al-Maidah ayat 67 ini ya. Nah, dan di hadis ini juga disebutkan bahwa pilihannya menyampaikan atau Allah akan menyiksaku gitu kan. Jadi maksudnya bahwa menjadi kewajiban bagi beliau untuk menyampaikan risalah. Ya, tidak boleh ada satupun yang disembunyikan. Ya. Tidak ada ya. Maksudnya ada orang yang beranggapan bahwa memang tidak ada, tidak disampaikan. Nah, ini suatu kebohongan ya. Tidak boleh ya. Nah, jadi pada suatu malam Nabi SAW bersabda, mudah-mudahan ada laki soleh yang menjaga kita malam ini. Lalu Allah Ta'ala mengutus Sa'ad dan Hudzaifah untuk menjaganya. Kemudian turunlah ayat ya, wallahu yu'simuka minan nas ya. Jadi Rasulullah bersabda ya kembalilah ya sungguh Allah telah menjagaku. Jadi artinya malam itu kedua orang ini disuruh menjaga ya menjaga gitu ya
Tapi setelah turun ayat ini, mereka disuruh untuk kembali. Artinya tidak perlu menjaga, gitu ya, karena Allah telah menjamin penjagaan terhadap manusia, maksudnya gangguan manusia. Nah, kemudian di tafsir yang lain, tafsir As-Saghir ya, dalam tafsir As-Saghir yang dimurajah oleh seorang profesor ya. Ini kok kedengeran ini. Nah, ini baik. Dalam tafsir As-Saghir ya, dikarang oleh Syekh Faiz bin Sayyaf As-Sarih, kemudian dimuraja oleh seorang Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, ya, seorang dosen di Islamiyah Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau menafsirkan surat Al-Maidah 67 bahwa wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jika kamu tidak melakukan itu, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya, ya, dan Allah menjagamu dari manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi sekalian, ya, hampir sama sebenarnya, ini mungkin yang paling ringkas ya. Jadi bahwa tafsir As-Saghir ini, ya, ini seruan kepada Rasul SAW ya, untuk bagaimana menyampaikan risalah. Tidak ada pun ayat atau bagian dari Al-Quran yang disembunyikan. Dan kalau itu yang terjadi, maka Rasul tergolong orang yang tidak amanah, tidak menyampaikan risalah. Dan Allah telah menjamin untuk dilindungi ya dari gangguan manusia. Kemudian dalam tafsir yang lain, tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, adalah seorang ulama salaf yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau menafsirkan bahwa ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dengan perintah yang paling mulia dan paling agung, yaitu menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah seluruh perkara yang diterimanya, jadi apa yang maksudnya diterima oleh Nabi SAW, baik berupa akidah, ya, amalan-amalan yang perlu dikerjakan misalnya, ataupun perkataan hukum-hukum syariat, tuntunan-tuntunan ilahiyah misalnya, Nabi disuruh menyampaikan semua, ya. Dan Nabi telah menyampaikan itu semua dengan sempurna, ya, tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurang-kurangi, ya. Misalnya kalau di waktu sholat kan ada orang yang doanya panjang sekali ya, tapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka ini tentu perkara yang baru dalam agama. Dia telah berdakwah, memberikan peringatan, menyampaikan berita-berita gembira, memberi kemudahan. Dia mendidik orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca dan menulis, menjadi ulama rabbani, ya, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lainnya. Beliau menyampaikan dengan ucapan, perbuatan, ya, dan juga mengirim utusan, ya, seperti Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman misalnya oleh Rasulullah SAW. Jadi belum terus banyak utusan ya untuk mendakwahi Islam, mendakwakan Islam kepada masyarakat. Tiada kebaikan kecuali beliau menunjukkan umatnya kepadanya.
dan tiada keburukan kecuali beliau memperingatkan umatnya darinya. Jadi kalau Rasulullah memberikan jauhi, ya, Nabi katsir minadh-dhann misalnya, berarti itu ada keburukan. Ya, keburukan. Jadi kalau anjuran berarti ada kebaikan. Kemudian para sahabat, ya, para ulama, ya, para imam, serta kaum muslimin merupakan orang-orang terpilih umat ini, ya, yang telah bersaksi untuknya bahwa dia telah menyampaikan. Jadi kita semua, antum semua adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, ya. Dan jika kamu tidak kerjakan, maksudnya tidak mau menyampaikan, berarti kamu tidak menyampaikan amanah darinya. Artinya kamu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menjamin memelihara dari manusia, dari gangguan manusia. Ini adalah perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dari berbagai macam gangguan manusia. Hendaknya kamu mencurahkan segala perhatian kepada pendidikan dan tabligh, ya, tabligh di Rasulullah SAW. Karena dalam satu hadis dia beliau menyatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi majtama qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul, ya, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Quran dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepadanya ketenangan. Jadi siapa yang mau belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis, maka Allah akan turunkan kepadanya sakinah wa hafathumul malaikah, dan malaikat menangi mereka, ya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama antum semua atau alibul ilm, ya, di makom para malaikat. Maksudnya di majelis para malaikat Allah Ta'ala sanjung, ya, nama-nama orang talibul ilm. Jangan gentar karena takut kepada manusia, karena ubun-ubun mereka semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di ubun-ubun manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala cabut, ya sudah, ya. Ya, Allah telah menjamin perlindungan. Tugas semua hanyalah menyampaikan dengan jelas. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang kafir yang tujuan mereka hanyalah mengetahui hawa nafsu, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, ya, dan tidak membimbing mereka kepada kebaikan karena kekufuran mereka. Ya, tapi kalau mereka mau menjemput hidayah, ya, dengan mempelajari Islam, bertanya tentang Islam dan seterusnya, maka Allah akan berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah taala. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, karangan tafsir Ibnu Katsir, yang talkhisnya, ya, ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasir, seorang dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman secara berbicara kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menyebut risalahnya, ya, dan memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan semua yang diutuskan Allah dalam hal ini. Beliau telah melaksanakan perintah itu dan mengerjakannya dengan sempurna, ya. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata bahwa siapa yang berkata kepadamu bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, maka sungguhnya dia berdusta. Dia berdusta dan
Dan Allah juga berfirman, ya Rasul, balligh ma unzila ilaiki. Kemudian Imam Bukhari berkata, Az-Zuhri berkata, risalah itu dari Allah SWT dan wajib bagi Rasul untuk menyampaikan dan kita wajib menerimanya. Ya, kita wajib menerimanya. Nah, umat beliau menyaksikan bahwa beliau telah menyampaikan risalah itu dan menaikkan amanah dan menyampaikan kepada mereka dalam perayaan paling besar dalam khutbah beliau. Ya. Pada saat itu pada haji wada ya. Ya, di tempat itu terdapat kurang lebih 40.000 sahabat. Insyaallah. Ya, 40.000 lumayan banyak ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah beliau ya, pada hari itu, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentangku. Maka apa yang akan kalian katakan? Maka mereka menjawab, kami bersaksi bahwa kau telah menunaikan dan menyampaikan serta menasihati. Lalu beliau mengangkat jari telunjuk ke langit, lalu menunjukkan kepada mereka dan bersabda, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Kemudian firman Allah Ta'ala, ya itu ya, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, jika tidak kamu kerjakan maka kamu tidak menyampaikan amanah. Ya, itu jika kamu tidak menyampaikan apa yang telah aku perintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia maka ya, kamu tidak menyampaikan amanah itu bahwa suatu yang telah disiapkan karena berbuat itu telah diketahui. Nah, jika seandainya terjadi, ya, maksudnya, tapi tidak terjadi, ya. Naam, ikhwan dan akhwat sekalian, masya Allah. Ya, ini satu hal yang menarik, ya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalha, ya, beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman ini. Nah, illam yaf'al fama ballaghta risalatah. Ya. Jika kamu menyembunyikan satu ayat dari semua yang diturunkan kepadamu, maka kamu tidak benar-benar menyampaikan risalahnya. Ya. Dan terbukti memang Rasulullah SAW tidak ada yang menyembunyikan ya. Kemudian Allah juga berfirman kan ya, bahwa Allah ya'simuka minan nas. Ya. Allah akan memelihara engkau dari gangguan manusia. Jadi kitab tafsir ini disebutkan, sampaikan risalahku dan aku akan menjaga, akan menjadi penjaga, penolong dan pendukungmu serta memenangkanmu atas musuh-musuhmu. Ya. Maka jangan takut dan bersedih karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapaimu, ya, maksudnya mencederai atau membuat keburukan ya untuk menyakitimu. Ya. Nah, sebelum ayat ini diturunkan Nabi SAW dijaga ya. Tadi juga disebutkan di tafsir yang lain ada 2 orang yang menjaga Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya dalam surah Al-Baqarah 272 ya, juga disebutkan bahwa bukankah kewajiban menjadikan mereka mendapatkan petunjuk
Akan tapi Allah memberikan petunjuk, ya, walaupun kewajibannya hanya menyampaikannya. Tapi perihal hasilnya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, Allah memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada lima yasha, pada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tugasnya hanya menyampaikan. Begitu juga kita seorang mudarris misalnya, hanya menyampaikannya. Perihal nanti diterima dengan baik atau tidak itu urusan lain. Ya. Dan Allah tidak menghukum kita dengan apalagi sudah disampaikan. Tentu bukan hanya menyampaikannya, karena apa yang disampaikan juga berefek kepada kita. Artinya seorang dai bukan hanya untuk orang lain berkatanya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi ilmu yang dimiliki bukan hanya untuk disampaikan, tapi diamalkan untuk diri sendiri dan orang terdekatnya tentunya. Baik. Kemudian di tafsir yang lain, Masya Allah ini banyak tafsir ya. Hidayatul Insan ya, di tafsir Al-Quran. Ini juga ada yang memberikan tafsir ya, bahwa Ibnu Hibban ya, memberikan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila singgah di suatu tempat, maka para sahabat memperhatikan pohon yang paling besar agar dijadikan tempat bagi Nabi SAW. Sehingga beliau berdiam di bawahnya. Kemudian para sahabat menempati setelahnya di bawah naungan pohon. Ketika beliau berada di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya di sana, tiba-tiba ada seorang Arab Badu yang mengambil pedang itu, kemudian mendekati Nabi SAW, ya, yang sedang tidur. Lalu ia mengaumkan dan berkata, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menghalimu dariku? Kemudian Nabi SAW menjawab, Allah. Maka Allah menurunkan ayat tadi ya. Ya ayuhar Rasul baligh ma unzila ilaik. Ya. Di hadis ini Hasan karena Muhammad bin Amr, salah seorang rawi hadis ini, hadisnya Hasan. Sebagaimana dikatakan Al-Zahabi dalam Al-Mizan. Ya, kemudian Muhammad bin Ismail dalam hafalannya diperbincangkan. Ya, maksudnya akan tetapi hadis ini dimutabah. Sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Adam ini Ibnu Abi Iyash memutabahkannya. Ibnu Katsir menyebutkan dengan sanad Ibnu Mardawih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Ya. Berdakwah, kemudian memperingatkan dan memberikan kabar gembira kepada umatnya, serta memberikan kemudahan. Jadi Rasulullah SAW sangat mudah memberikan nasihat ya, memberikan apa yang diminta oleh kaumnya, mengajarkan orang-orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu, bahkan menjadi ulama ya. Menyampaikan risalahnya dengan sabda beliau, perbuatan beliau dan tulisannya. Beliau juga berkirim surat ya, juga mengirim utusan. Oleh karena itu tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali beliau telah memperingatkan. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang dibutuhkan umatnya, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak. Ya. Kemudian dalam tafsir ini juga disebutkan kalau menyembunyikan sebagian berarti sama dengan menyembunyikan seluruhnya. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, sebelumnya Nabi Muhammad SAW dikawal ya, sampai turun ayat di atas ya. Setelah turun ayat di atas maka beliau menyuruh pergi ya, dalam hadis Hakim, pergilah kalian karena sudah telah memeliharaku, disuruh beranjak ya.
Gak usah dijaga lagi, Allah telah menjaga. Nah, kemudian oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat membunuh beliau. Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi sakit panas ya, sakit panas. Jadi beliau demam gitu ya. Nah, itu pusing juga. Nah, itu yang akhir dari sakit beliau dan kemudian meninggal ya. Kemudian orang-orang kafir tidak ada yang mereka ingat kecuali hawa nafsu mereka. Jadi mereka ini mengumbar hawa nafsunya ya. Jadi mereka ya bebas ya. Kalau di sini disebutkan dalam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, enggak boleh ini, enggak boleh itu ya. Kalau orang kafir bebas karena surganya di dunia ya. Akhirat adalah neraka bagi mereka. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka dan tidak memberi mereka taufik ya untuk melakukan kebaikan. Nah, itu jadi memang sudah tertutup. Tapi bagi yang Allah kehendaki bisa jadi mungkin menjelang akhirannya bisa berubah ya, sebelum wafat bisa berubah, bisa jadi ya. 6. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini sudah adzan di sini ya, kita cukup sudahi di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pekan depan. Naktafi bihadza wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi du'a kafatul majlis. Subhanakallah. La ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.